Oke, welcome teman-teman. Di sini gue pengen ngasih tahu lo kenapa Kimi itu bener-bener meta banget dan ini power Kimi itu bener-bener kelihatan banget ya. Makanya banyak banget itu kalau misalnya di MPL Kimi itu bisa jadi prioritas pick atau jadi prioritas ban untuk saat ini sebagai mid laner. Nah, di sini gue mau show ke kalian, kebetulan ini dari replay gue ya. Jadi ini gue hanya modal buku aja dan kebetulan di game ini gue berpasangan dengan Florin untuk sebagai roamernya gue. Sedangkan di midnya gue itu adalah Zentian, ya Zentian dengan harusnya di sini ada si Rafaela. Cuman Rafaela posisinya di awal menit sebelum menit pertama dia itu sudah tidak ada di lane tengah. Dia tuh lebih ke arah banting jungler. Kita bisa lihat itu ada di minimap ya di sebelah kiri ya. Nah, jadi tanpa basa-basi, gue kebetulan memang rencananya di sini gue nggak pakai sepatu, gue lebih fokus itu langsung ke glowing one, makanya di sini item pertama gue adalah buku, dan di sini gue mendapatkan pasif warna merah itu full ya, sehingga gue bisa ngepok damage ke Zentian itu dalam banget teman-teman. Nah, kita bisa lihat di video itu dia bisa sampai di angka setengah, darahnya dia tuh bisa kepok setengah. Nah, jadi the power of Kimi ini memang benar-benar terasa banget, dan itu memang udah dikatakan itu sama para pro player di PL juga, bahwa untuk Kimi itu memang kalau memang sudah di pertengahan menuju late itu benar-benar super power banget. Nah, FYI juga ya, untuk Kimi itu adalah salah satu hero yang memang sangat butuh item banget. Nah, kenapa dia harus butuh item banget? Karena dia itu adalah bukan tipe burst di awal, sehingga dengan penggunaan item dan pengumpulan item serta jarang mati itu otomatis bisa membuat Kimi itu jauh lebih bisa bersaing dengan mid lane musuh. Nah, di sini adalah poin kill pertamanya gua itu ketika gua dimana sudah mendapatkan glowing one dan modal sepatu. Nah, ini kita bisa mencuri satu poin kill. Kita bisa mencari satu poin kill lewat dari jungler. Jadi kondisinya itu adalah kita di tim ini tidak mengambil untuk turtle di turtle pertama dan turtle kedua, karena pada dasarnya kita kalah power dengan hero musuh. Di sini hero musuh kita bisa lihat itu di Popol dan Kupa. Ya, jadi kita kalau dari power awal itu udah kalah banget. Nah, kita bisa lihat ya, jadi sini kita hanya bisa untuk nge-defend sebagaimana mungkin supaya mid tower kita itu di awal itu nggak sampai hancur dan jebol. Kita bertahan di situ terus gitu sampai dengan nanti kita menuju ke late game, karena kita bisa tahu di late game nanti kita udah punya bayangan bahwa gua akan bawa 2 poin titik baliknya gua untuk mendapatkan poin kill itu banyak itu ketika gua sudah mendapatkan Sky Piercer. Nah, di sini nanti gua akan kasih tahu kenapa Sky Piercer itu benar-benar jadi item utamanya Kimi selain dari One. Nah, ini adalah titik baliknya di mana gue udah mendapatkan Sky Piercer dan juga glowing one serta sepatu untuk 3 item pertama. Nah, di sini gue rencananya itu mau langsung ke arah item yang keempat, tapi di sini gue akan kasih tahu kalian kenapa item untuk Sky Piercer itu benar-benar power banget. Nah, jadi kenapa Kimi itu harus dikombokan dengan Sky Piercer itu karena memang poking damage dan peluang persentase untuk mendapatkan nasib Kimi itu tinggi ya. Jadi sekali lagi ya, peluang untuk mendapatkan nasib dari Kimi itu tinggi, makanya Sky Piercer itu sekali nyala itu bisa terus ngegulung itu sampai dengan stacknya penuh. Nah, kita bisa lihat dari momen dimana gue dapat mania. Nah, ketika ada kondisi seperti itu, maka otomatis dari Sky Piercer gua ada menyala, dan ini sudah dipastikan untuk dari segi laning yang tadinya kita kalah, itu kita sudah bisa balikin. Kelihatan dari perbedaan gold yang tadi 7,3, yang tadinya selisih goldnya lumayan ya, kalau nggak salah selisih goldnya itu sekitar hampir 2k, itu kita balikin di momen maniaknya kita itu di angka 27k gitu. Jadi sekitar kita bisa balikin gamenya gitu, kita bisa balikin gamenya. Untuk penggunaan item sendiri dari Kimi itu bervariasi ya, jadi kalian bisa untuk langsung ke
Holy Crystal boleh, kalian tarik untuk misalnya ke item-item lain itu salah. Nah, kalau misalnya kalian mau tariin itu misalnya ke arah supaya kalian bisa lebih sustain, kalian misalnya pakai apa namanya winter itu boleh juga nggak apa-apa. Jadi item utamanya yang penting diambil dulu itu glowing one dengan sky piercer ya. Nah, dari pertandingan ini jatuhnya kita udah win ya, dia itu nanti kita udah. Nah, ini cuma kasih tahu aja untuk history dan kenapa King itu menjadi super power. Nah, di sini kelihatan MM gue juga powernya udah kelihatan, udah keluar, dimana dia bisa juga Layla ya. Red Game kita sama-sama tahu. Nah, jadi sebagaimana mungkin kita jadi mid itu ya jaga supaya posisi kita itu tidak gampang mati gitu. Nah, buat teman-teman, thank you for watching ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik dengan konten seperti ini, nanti kita coba analisa ya. Silakan di like dan subscribe. Oke. Bagi yang masih bingung untuk player solo, cobain deh hero-hero meta. Tapi tentunya ya, kalau kamu mau belajar hero meta, nonton-nonton dulu deh bagaimana caranya pro player main. Sering-seringlah lihat tutorial cara mainnya orang dari pro player, karena mereka itu jauh sudah mendalami hero itu berkali-kali. Oke, salam dari gua ya kan, jangan lupa like dan subscribe. See you.